Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia diamankan oleh polis di Raja Malaysia Pasukan Gerakan AM, PDRM-PGA, Malaysia. Penduduk di sini ini memilih pergi ke Malaysia. Yang sini udah masuk wilayah Malaysia, gitu. Jadi Gapura yang di bawah itu selamat datang di Republik Indonesia itu udah masuk Indonesia. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya. Oke, kali ini ada kabar yang kurang mengenakkan ya guys ya, di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yang dimana ini ada dua ya anggota tentara, dua atau tiga lah, tiga anggota tentara Indonesia yang ditangkap oleh PDRM di Malaysia ya. Tak tahu ditangkap tentara ataupun ditangkap polis di Raja Malaysia guys ya. Tapi ini adalah sangat pukulan keras ya bagi Indonesia, sebab kok bisa gitu ya hal semacam ini tuh terjadi di Malaysia tentunya guys ya, ditangkap di sana guys ya. Oke guys, dan ternyata kejadian seperti ini tuh bukan hanya sekali dua kali terjadi gitu loh guys ya. Ini 5 tahun yang lalu dua anggota TNI ditangkap polisi Malaysia guys ya. Dan di sini 14 personel TNI Polri ditangkap tentara di Raja Malaysia. Dan di bawahnya lagi polisi Malaysia tangkap 2 prajurit TNI, anggota TNI yang ditahan di Malaysia. Jadi berulang kali gitu ya. Ini kenapa kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini? Ini dan baru aja itu kemarin juga ada kejadian lagi guys ya. Yaitu ini, kita sama-sama akan saksikan bersama guys ya. 3 prajurit TNI ditangkap polisi Malaysia. Jadi seperti apa ya? Kita akan tengok bersama guys, kita akan gali informasi ya. Detailnya seperti apa, kenapa bisa ditangkap gitu ya. 3 prajurit TNI ditangkap polisi Malaysia guys ya. Yang ini 22 jam yang lalu ya. Jadi ini adalah berita yang baru gitu guys ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan guys seperti apa info lebih jelasnya ya. Bismillah and play. Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam Satuan Tugas Pengaman Perbatasan dari Batalion Brajamusti diamankan oleh polis di Raja Malaysia Pasukan Gerakan AM, PDRM-PGA, Malaysia. Prajurit TNI tersebut bertugas di wilayah Nangabadau, Kabupaten Kapuas Hulu. Mereka diamankan saat berbelanja kebutuhan di wilayah Batu Kaya Lubuk, Antu Sarawak pada 28 Januari 2024. Kapendam 12 Kolonel Infantri Ade Rizal Muharam membenarkan peristiwa diamankannya 3 personel Satgas Pamtas dari Batalion Brajamusti oleh keamanan Malaysia. Namun, hal itu ia katakan hanya karena miskomunikasi. Ketiganya masuk wilayah Malaysia untuk membeli gas untuk memenuhi kebutuhan pos, karena saat itu gas di pos sudah habis. Saat itu untuk membeli gas di wilayah Indonesia cukup jauh, dan hari sudah larut, maka anggota tersebut berbelanja ke toko di wilayah Malaysia yang jaraknya hanya sekira 3 km dari pos mereka. Jadi malam itu mereka di pos kehabisan gas, jadi mereka pergi berbelanja, biasanya mereka menukar siang, dan di mobil itu hanya ada gas untuk kebutuhan pos. Itu sudah biasa dan rutin mereka lakukan, ujar Kapendam dalam keterangannya, Selasa, 30 Januari 2024. Kemarin ini cuy. Dia juga membantah bahwa ketiganya diamankan Malaysia karena terlibat dalam peredaran narkoba di perbatasan dan penyelundupan barang ilegal lainnya. Bahaya itu ya. Mereka hanya membeli gas yang sudah habis, dan itu hanya miskomunikasi saja. Komandan Batalion sudah ke seberang Malaysia untuk berkoordinasi dengan pihak Malaysia, tuturnya. Oke guys ya, sangat tamparan sekali ya bagi Indonesia kalau sebab ini hanya gara-gara membeli kebutuhan pokok gitu guys ya, untuk melewati batas antar lintas negara ini guys. Jadi ya kenapa ini tidak dicukupi gitu, sebab ini adalah salah satu pahlawan ya, yang dimana itu menjaga kedaulatan negara guys ya. Apalagi untuk pergi ke toko yang berada di Indonesia ya, mungkin di Pekan gitu, itu jauh banget gitu, lebih dekat pergi ke Malaysia gitu guys ya. Parah ini guys ya, ini tamparan banget sih menurut aku untuk negara ya guys ya.
Oke, kita lanjutkan dulu. Tiga prajurit ditangkap polisi Malaysia. Oke guys ya, itu saja untuk videonya guys ya. Kita akan cari video lain nanti seperti apa. Ini adalah tanggapan daripada ketuanya guys ya, yaitu reaksi tegas Jenderal TNI jawab kabar 3 anggota diamankan polisi Malaysia guys. Jadi seperti apa tanggapannya? Mari sama-sama kita saksikan dulu sebelum kita berkomentar guys ya. Oke, bismillah and play. Dan Iwan, karena ketakutan, masyarakat sipil yang membawa anggota akhirnya lari. Sedangkan anggota Satgas tertib mengikuti prosedur pemeriksaan. Kalau misal dikatakan ada indikasi bahwa beras sekian banyak ada bawa bungkusan seperti narkoba, itu tidak ada, itu hoax. Majen Iwan Setiawan ya, Pangdam Tanjung Pura guys ya. Kan ada barang-barang haram guys ya, itu adalah hoax. Dengan rekannya di pos. Oke guys ya, link ada di description untuk kalian menonton videonya langsung guys ya. Dan ternyata itu ialah kesalahpahaman, miskomunikasi ya. Dan sekarang ini sudah dijemput guys ya untuk pulang gitu guys ya. Oke, kita akan tengok dulu komenan netizen seperti apa guys. Sebab ini adalah salah satu hal tamparan sih bagi aku negara ya. Gara-gara membeli gas kebutuhan pokok ditangkap gitu guys ya. Kenapa dia di Indonesia ini tidak disediain ataupun dikirim lah barang-barang kebutuhan untuk keperluan lah ya. Keperluan untuk para prajurit ataupun TNI yang menjaga kedaulatan negara ini guys ya. Hanya satu kalimat, malu-maluin negara. Ayo dong Pak Menteri, perhatiin kebutuhan TNI. Nah ini kan malu-maluin banget gitu guys ya, untuk membeli gas dan bahan pokok cuy. Masya Allah. Jadi keperluan TNI ini harus disediakan dengan aman gitu guys ya. Sebab ya namanya di perbatasan cuy, itu agak jauh banget. Sebab aku pernah melewati sendiri itu di Kalimantan dengan Malaysia. Itu memang di situ kan perbatasannya cukup panjang gitu guys ya. Dan untuk ke pekan ataupun ke pasar tradisional itu jauh banget cuy. Jadi sayang lah kalau ini tidak tidak dipikirkan gitu guys ya. Tolong pemerintah yang menyangkut perbatasan perhatikan kebutuhan penjaga perbatasan negara diperhatikan. Terima kasih untuk pembelajaran bagi pemerintah NKRI ya guys. Negara Kesatuan Republik Indonesia guys. Ini kan tugas berat jaga perbatasan. Sayangnya kebutuhan dasar di stok yang cukup lah supaya prajurit TNI bisa fokus bertugas. Tetap semangat TNI ya, setuju banget guys. Peristiwa ini harus dijadikan pelajaran untuk TNI dan pemerintah. Seharusnya kebutuhan pokok TNI di perbatasan diperhatikan pemerintah, jangan sampai beli di negara tetangga, miris dan memalukan. Nah ini banyak sekali komentar guys ya. Jadi alangkah lebih baiknya itu pemerintah itu mengambil berat gitu, mengambil berat. Dan ya itu tadi guys, sebab ini ya malu-maluin satu ya guys ya. Dan ini bukan hal biasa, sebab banyak sekali rakyat di perbatasan itu memang kalau menjual hasil ladang ya, hasil tanamannya itu juga banyak yang ke Malaysia gitu. Sebab katanya lebih dekat, bahkan ada yang berobat ya, daripada berobat ke Indonesia, tepatnya itu lebih jauh gitu. Jadi milih berobat di Malaysia guys. Ini harus diatasi lah ya masalah-masalah seperti ini. Ini apalagi aparat, yaitu yang menjaga kedaulatan negara guys. Jadi sayang banget ya. Aduh, Masya Allah guys. Jadi untuk kenyataannya itu memang jauh banget ya akses untuk pergi membeli belah ya, membeli keperluan pokok, makanan dan lain sebagainya guys ya. Kalau di Indonesia kebutuhan guys ya. Jadi sorry kita sebut kebutuhan sebab ya komentar netizen ini semuanya kebutuhan. Memang kalau di Indonesia itu kebutuhan, di Malaysia keperluan gitu guys ya. Oke, ini mungkin sudah settle ya. Jadi ini adalah miskomunikasi, bukan sebab apa guys ya. Jadi jangan berkuar-kuar bahwa ini adalah menyalahi aturan lah dan lain sebagainya. Dan ternyata ini tentang keperluan guys. Ya namanya hidup cuy, pasti perlu makan, perlu gas ya. Dan ternyata memang 3 prajurit TNI ini ialah membeli keperluan pokok gitu guys ya. Jadi jangan
jas lah ya, jangan mengomentari yang bukan-bukan gitu guys. Oke, kita akan coba tengok guys ya, perbatasan ini sepanjang mana sih perbatasan di ekor Borneo boleh dikatakan ya, antara Indonesia dan Malaysia ini. Jadi sama-sama kita akan saksikan guys. Link ada di description untuk kalian pengen nonton videonya langsung. Bismillah and play. Perbatasan Indonesia dan Malaysia, Sarawak dan Sabah terbagi ke dalam 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jalur tersebut melintang dari ujung barat di daerah Temajuk hingga Malinau di ujung timur. Jalan paralel perbatasan di ketiga provinsi tersebut membentang sepanjang 1773,6 km, yakni di Kalimantan Barat 723,4 km, Kalimantan Timur 223,6 km, dan Kalimantan Utara 826,7 km. Oke guys, kejap ya. Kita tengok nih. Ini kan perbatasan cuy ya. Dan ini tuh cukup panjang banget gitu loh. Jadi of course lah, para penduduk yang ada di sini ataupun di sini, ini kan nak pergi ke kota Kalimantan itu cukup jauh gitu. Jadi dia orang nih, penduduk di sini ini memilih pergi ke Malaysia, lebih dekat guys. Dan biasanya untuk perbatasan yang seperti ini itu kan bisa dilalui ya dengan izin daripada tentara yang ada di sana gitu ya. Tak kira lah ATM ataupun TNI guys ya, seperti itu. Jadi lihat nih, panjang banget nih, serius kan, panjang banget. Dan ini tuh untuk pintu masuknya yaitu PLBN ya, pos lintas batas antar negara itu ya ada beberapa gitu guys ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa. Selain jalan paralel perbatasan yang dibuat sejajar batas negara, ada pula jalan akses perbatasan untuk menuju pos lintas batas negara PLBN di beberapa lokasi. Jalan akses perbatasan ini terhubung langsung dengan jalan paralel perbatasan sehingga memudahkan warga untuk ke PLBN manapun yang mereka tuju. Udah cakep banget ini, pembangunan semakin pesat tuh. Di Kalimantan Barat terdapat 5 PLBN, yakni Aruk, Jagoy Babang, Entikong, Jasa Sungai Kelik, dan Nanga Badau. Di Kalimantan Timur tidak ada PLBN, tetapi dibangun jalan nasional menuju jalan paralel perbatasan, yakni dari Tering menuju Long Pahangai. Sedangkan di Kalimantan Utara terdapat 4 PLBN, yakni Long Nawang, Long Midang, Labang, dan Sei Pancang. Total terdapat 9 PLBN Indonesia dengan Malaysia di pulau. Oke guys, terdapat 9 PLBN ya, yaitu ini adalah pintu masuk ya, pintu masuk antara kedua negara ini guys. Dan ini sudah cakep banget, sudah bagus banget ya. Sebab kemarin aku di Entikong, ini ya Entikong ya di sini ya, betul lah Entikong guys. Ini udah cantik banget dia punya PLBN ini guys ya, dan di sini juga ada PLBN gitu loh. So selain PLBN ini kan ada perbatasan ini guys, yang dimana ini dijaga tentara juga guys ya. Dan ini juga panjang banget gitu loh untuk perbatasan yang memang tidak di PLBN gitu guys. Jadi ya kadang mungkin ada ya orang Indonesia guys ya, orang Indonesia yang memang beli di kayak di pasar Sarikin kalau tak silap aku itu guys. Itu kan di Sarawak Malaysia. Itu biasanya orang-orang Indonesia itu akan menjual bahan ya ataupun barang hasil panennya itu di Sarikin itu, di pasar Sarikin itu cuy. Jadi tidak harus melalui PLBN ini gitu. Biasanya dia akan ya namanya ini guys, apa ya? Antar kemanusiaan lah biasanya guys ya. Jadi ya udah masuk tapi kemudian pulang lagi gitu guys ya. Aduh sorry. Kemudian pulang lagi gitu hanya untuk membeli barang ataupun menjual barang gitu guys ya, untuk keperluan hidup. Aduh Masya Allah guys ya, semoga semakin maju. Untuk jalannya cukup bagus ya sekarang ini di Indonesia. Dan untuk PLBN yang warna merah ini sudah cukup cantik dan cukup bagus guys. Lanjut kita dengarkan lagi. Pulau Kalimantan ada yang sudah selesai dan ada yang masih dibangun. Ada masih dibangun lagi ya. Udah cantik. Mempermudah kami lah Bu, untuk masuk ke luar negeri Malaysia. Jalan pertama udah bagus, kemudian lebih mudah lagi untuk kami lewat ya,
untuk melintas ke negara sebelah. Kalau dulu susah bawa motornya, saya jalan kaki karena jalan banyak becek-becek, banyak lumpur. Jalannya Sekarang terjal cuma banget. 10 menit saja pakai motor. Kalau jalan kaki pun nak nyampai 1 jam, apalagi setengah jam nak nyampai. Senang sekali, senang karena jalan dah mulus ke sini, keladang pun dah senang, bawa alat berat pun dah senang, segala padi lah. Kita bawa pulang dah senang, 10 kali kita bunda mandir pun sudah senang. Oke guys ya, demikian ya antara pos PLBN yang sudah jadi dan masih dibangun guys ya. Dan untuk perekonomian juga semakin maju dengan pesat guys ya antara kedua-dua negara gitu. Jadi kita akan lihat guys di perbatasan yang cukup ekstrim ya guys ya. Oke guys, kita akan tengok ya perbatasan yang dimana ini bukan PLBN gitu guys ya. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan. Mengintip perbatasan Indonesia-Malaysia, jalannya masih tanah guys ya. Oh ini di Tamaju ternyata guys ya, di Hujung gitu ya. Oke, ini. teman-teman, akhirnya kita udah sampai di pos perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ini ada di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kalbar. Jadi seperti ini, kita pas berada dekat dengan perbatasannya, kita mau coba menuju ke arah sana, ke perbatasannya. Jadi kalau dilihat dari sini, jalan Corbeton ini baru nyampe di depan rumah paling ujung. Ini rumah paling ujung yang ada di dekat perbatasan Indonesia Malaysia. Ini ada selamat datang di pos Temajuk. Nah ini sudah dibangun Gapura ya. apa namanya, pintu gerbang selamat jalan di Gerbang. sini. Lumayan bagus ya. Tapi Ini masih tanah. sementara ini di jalan yang kita punyai, maksudnya yang masuk Indonesia itu masih jalan tanah semacam ini. Masih jalan tanah. Kita mau coba mampir ke sini. Oh, diresmikan ini guys. Nah ini ada diresmikan. Oh Tapal batas 2015. tahun 2015. Oktober ya. Oke, ini kita coba masuk lagi ke tepat di nol Ini masih batasnya. tanah ya. Ini 0 km ya. Wah, Perbatasan, dan itu di Malaysia di depannya guys. nah ini kita sedikit lagi udah masuk di Malaysia. Nah ini di depan kita ini udah masuk di Malaysia. Ini jalan ini termasuknya jalan punya Malaysia. Aspal, nih ya. patoknya. Nah, ini patoknya. Oh ini guys, dia punya patok batas ya. Ini patoknya. Jadi yang sebelah sana Malaysia. itu udah masuk di pos kawalan sempadan Teluk Melano. Yang Teluk Malaysia Melano itu cantik sudah banget, masuk Teluk di wilayah Melano. Malaysia. Sarawak ya. Masuk Sarawak Malaysia. Nah itu. Nah sedangkan kita yang di sini namanya Desa Temajuk. Temajuk. Itu ada tulisan Tanjung Datuk Sambas Kalimantan Barat. Peta Belanda Inggris oleh kapal Tomata Van Doorn apa itu ya. Nah itu di situ udah dibuatkan semacam itu. Di mana Mas? Kalau boleh tahu Mas? Oh, ini Nah, tadi. titik nolnya. Di sini 0 Pak. kilometer. Di sini ya. Oh, di sekitaran sini. Apa yang tulisan ada gambar apa namanya? Tugu ini, patok ini TA ini bukan itu kah? Itu ya kali. Oh iya, ini patungnya Pak. Ini ya. Iya. Nah, ini Patoknya kalau nggak salah itu, ini guys. ada Ini bawahnya. ini bawah ini ya. Nah ini patoknya nih. Ini Tanda dia. Aras, Jabatan Ukur dan Pemetaan. Oh ini patoknya guys. Di perbatasan. Jadi ini kalau dibilang sebelah sini ini udah masuk wilayah Indonesia ya Mas ya? Ini. Dari Gapura itu ke sana, Oh ya. Indonesia. kalau yang ke sini Ya, yang sini udah masuk wilayah Malaysia, gitu. Jadi Gapura yang di bawah itu selamat datang di Republik Indonesia itu udah masuk Indonesia kesananya ya. Nah, yang kesininya ini
Mungkin ada yang tempat kosong gitu ya. Kalau dibilang netralnya di sini. Oh, ini netralnya di sini ya. Ada beberapa meter dari batas guys, itu mungkin ya pagar yang punya Malaysia sampai selamat datang Singapura, situ ya. Jadi ini kita ini berada di tengah-tengah ya Mas ya. Ya, Di netralnya. netral, Ini berada di netralnya. Wah, luar biasa. Oke guys ya, seperti itu untuk perbatasannya. Jadi sangat miris sekali guys ya kalau kita nampak tadi ya bahwa di Indonesia itu masih tanah dan di Malaysia sudah aspal gitu guys ya. Ya ini kan panjang banget cuy. Nah panjang banget ini sampai Brunei kan. Ya itu tadi guys, sebab untuk PLBN-nya itu kan di titik-titik tertentu kayak gitu ya. Tapi kalau yang di Temajuk tadi kan nggak ada PLBN-nya gitu guys ya. Jadi orang bisa masuk ya, tapi dengan izin antara tentara Malaysia dan juga tentara Indonesia gitu guys ya, untuk keperluan membeli barang dan lain sebagainya, bukan keperluan untuk jadi TKI gitu, bukan ya guys ya. Oke, aduh. Jadi masalah itu ternyata itu miskomunikasi guys ya, bahwa antara tentara Malaysia dan juga tentara Indonesia gitu guys, bahwa nyatanya itu mereka hanya ingin membeli keperluan kebutuhan hidup guys, yaitu dengan makanan dan gas dan lain sebagainya. Sebab untuk pergi ke Indonesia sendiri itu cukup jauh dan sudah larut malam gitu. So harapannya sih untuk pemerintah bisa memikirkanlah kebijakan untuk kehidupan rakyat di perbatasan dan juga para penjaga perbatasan seperti TNI yang memang jauh dari keluarga guys ya, demi untuk menjaga kedaulatan negara gitu loh. Jadi ini harus dipikirkan dengan lebih baik lagi ya untuk kesejahteraan para anggota tentara ini guys. Sebab untuk pergi ke bandar itu cukup jauh gitu ya. Kita pun tak tahu lagi kalau waktu, ya maaf guys ya, sebab memang manusia ini kan kadang ada sakit ya, itu gimana gitu kan, kesian banget gitu. Semoga pemerintah lebih peka terhadap hal-hal yang seperti ini, dan semoga aja tidak akan terjadi lagi antara miskomunikasi disebabkan membeli gas ditangkap seperti ini gitu guys ya. Jadi ya semoga aja bisa teratasi lah intinya guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komenan terbaik Anda guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. So ya itu tadi guys ya, masalahnya miskomunikasi dan memang keperluan untuk membeli keperluan hidup ya, bukan membawa barang-barang yang haram gitu guys ya. So mungkin sekian dulu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.